Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling pokok dan paling utama untuk kita ketahui itu adalah perkara iman. Dan sama-sama kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Dan rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sah kecuali dengan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha baik dan sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, mengimani nama dan sifat Allah tidak akan sah kecuali jika memenuhi 3 rukun. Nah, rukun yang pertama adalah mengimani bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang baik dan maha tinggi. Yang kedua, mengimani makna yang terkandung dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengimani akibat atau pengaruh yang terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu.
Nah, terkait dengan nama dan sifat Allah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah meletakkan satu kaidah penting, yaitu wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menafikan atau meniadakan apa-apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Inilah kaidah yang menjadi pondasi dasar di dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyelisihi kaidah ini adalah penyimpangan. Dan penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah ini akibatnya sangat fatal. Ini sangat berbahaya. Karena beriman kepada Allah ini adalah pondasi dasar. Jika pondasinya rusak, maka tentu bangunan yang ada di atasnya pun akan rusak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, maka hendaknya dia menguatkan dan memperhatikan pondasi dasarnya. Karena tinggi dan kuatnya satu bangunan itu sesuai dengan kadar kekuatan dan kekokohan pondasinya. Nah, ini sama seperti amal-amal di dalam Islam. Amal-amal di dalam Islam pondasinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika pondasinya kuat, kokoh, maka tentu dia akan mampu menopang bangunan amal yang ada di atasnya. Sekalipun ada sedikit kerusakan pada bangunan itu, maka ini akan mudah diperbaiki. Namun jika pondasi iman kepada Allah ini tidak kuat, maka tentunya bangunan yang ada di atasnya ini akan roboh. Maka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini perhatiannya hanya tertuju kepada bagaimana ia bisa memperbaiki pondasi dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus memperbaiki bangunan amalnya. Nah, adapun orang-orang yang jahil, perhatian mereka hanya kepada bangunan amalnya tanpa memperhatikan pondasi dasarnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami kaidah dasar ini di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun wajib mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini fokus kajian kita adalah tentang penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyimpangan di dalam istilah syariat Islam itu disebut dengan al-ilhad. Nah, apa makna al-ilhad? Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan asal kata ilhad artinya adalah berpaling dari tujuan atau menyimpang atau menyeleweng. Nah, di antara contoh penggunaan kata al-ilhad ini seperti kata lahat. Ada disebut dengan liang lahat. Jadi kuburan itu dibuatkan liang lahat. Mengapa disebut liang lahat? Karena lubang ini menyimpang ke arah kiblat. Jadi miring ke arah kiblat, sehingga disebut lahat. Jadi ilhad artinya adalah penyimpangan. Nah, ini makna secara bahasa.
Nah, adapun makna ilhad di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan hakikat ilhad, ya, di dalam nama dan sifat Allah adalah menyelewengkan nama dan sifat Allah dari pemahaman yang benar, atau memaknai nama dan sifat Allah dengan sesuatu yang bukan maknanya, atau memalingkan dari makna yang sebenarnya. Nah, inilah hakikat ilhad di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas, ya, bentuk-bentuk ilhad, ya, beserta contohnya dan juga sebab kenapa disebut dengan ilhad ini. Nah, tentunya penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah ini termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah al-asma al-husna, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut dan memahami nama-nama Allah. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, di dalam ayat ini terdapat dua ancaman keras, ya, bagi orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah. Nah, ancaman yang pertama adalah wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah ini berisi ancaman keras, ya, atas perbuatan tersebut. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan dan juga harus dijauhkan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian ancaman yang kedua, sayuzauna ma kanu ya'malun. Ya, mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah ancaman berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang sangat pedih di neraka karena telah melakukan penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama telah menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk ilhad, ya, penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah yang harus kita jauhkan, ya, dan juga contoh-contohnya. Nah, banyak sekali tentunya bentuk-bentuk penyimpangan, ya, kita akan sebutkan sebagiannya. Bentuk ilhad di dalam nama dan sifat Allah yang pertama adalah mengingkari sebagian atau keseluruhan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau mengingkari makna yang dikandung di dalam nama-nama tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, yang mereka mengingkari bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Mereka tidak menetapkan bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Mengapa ini disebut dengan ilhad, ya, atau ini bentuk penyimpangan, ya? Karena 3 rukun iman kepada nama Allah dan sifatnya. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah itu punya nama yang baik dan juga sifat yang maha tinggi. Ini rukun iman kepada nama dan sifat Allah. Yang kedua adalah mengimani makna yang terkandung di dalam nama dan sifat tersebut. Ini rukun iman yang kedua kepada nama Allah. Yang ketiga,
adalah mengimani akibat atau dampak dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, orang-orang Jahmiyah ya, mereka tidak menetapkan ini. Sehingga ini adalah penyimpangan yang paling besar ya di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyimpangan yang kedua di dalam nama dan sifat Allah ini adalah menyerupakan nama-nama Allah dan juga sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang mutasyabih. Nah, ini adalah bentuk penyelewengan ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah ini Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di dalam ayat ini mengandung kaidah penting, yaitu menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah penetapan. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami dan juga Al-Basir. Ya. Sehingga penyerupaan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk ini adalah bentuk penyelewengan ya. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang ketiga, penyelewengan di dalam nama dan sifat Allah ini adalah menetapkan bagi Allah nama yang tidak ditetapkan oleh Allah bagi dirinya sendiri, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, penetapan ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan Bapa. Nah, ini penamaan ini tidak ada dasarnya. Ya. Dan ini tentunya menyelisihi keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah itu Maha Esa ya. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kemudian juga perkataan orang-orang ahli filsafat yang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan al-illatul fa'ilah. Al-illatul fa'ilah ya, yang artinya adalah penyebab yang berbuat ya. Nah, ini adalah bentuk penyelewengan yang sangat jelas. Ya. Kenapa? Karena ya, iman kepada nama dan sifat Allah itu adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi nama dan sifat Allah ini sifatnya adalah tauqifiyah. Ya. Hanya apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh ditambah dan dikurang. Nah, ini penamaan-penamaan baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini artinya adalah penambahan ya. Tentunya penamaan-penamaan ini ya adalah bentuk penyelewengan di dalam nama dan sifat Allah ya. Kenapa kita tidak boleh menambah dan mengurangi ya? Karena Allah itu yang Maha Tahu. Allah Maha Tahu tentang dirinya sendiri ya. Baik nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka penambahan atau pengurangan nama-nama Allah ini adalah penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah. Kemudian penyelewengan yang keempat ya, terhadap nama dan sifat Allah adalah
menamakan berhala dengan nama yang diambil dari nama-nama Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama yang diambil dari nama Allah. Mereka menamakan berhala mereka dengan nama Al-Uzza. Ya. Al-Uzza ini diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya. Yang maha perkasa. Ya. Al-Uzza ini bentuk muannasnya. Ya. Karena menurut keyakinan mereka, ya, berhala-berhala mereka itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka juga menamakan berhala mereka dengan nama Lata. Ya. Nah, ini diambil dari nama Allah Al-Ilah, yang diibadahi. Ini juga bentuk muannas dari, ya, Al-Lata ini bentuk muannas dari Al-Ilah. Kemudian mereka menamakan Tuhan mereka dengan Al-Manat. Ya. Diambil dari nama Allah Al-Manan, yang maha memberi. Nah, ini jelas penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini disebut dengan penyimpangan? Ya, karena nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna. Ya. Milik Allah adalah nama-nama yang maha indah. Ya, fad'uhu biha. Ya, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Ini ibadah adalah hak khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memiliki nama-nama yang maha indah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk penyelewengan terhadap nama dan sifat Allah yang kelima adalah menyifati Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan atau celaan. Ya. Ini bentuk penyimpangan karena Allah Subhanahu wa taala maha suci, ya, maha tinggi, maha mulia. Nah, bentuk penyimpangan ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ya, sesungguhnya Allah itu fakir. Ya. Allah itu miskin. Dan yang kaya itu adalah kami. Nah, ini perkataan kotor orang-orang Yahudi. Dan ini adalah bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang mengkafirkan mereka. Kemudian mereka juga mengatakan yadullahi maglulah. Ya. Tangan Allah ini terbelenggu. Mereka mengatakan bahwa Allah itu pelit, ya. Allah itu kikir. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka juga mengatakan Allah itu beristirahat. Ya. Di hari Sabtu setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Nah, ini 6 bentuk penyimpangan atau 6 bentuk ilhad terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ilhad ini terjadi karena mereka telah keluar dari kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat Allah, dan juga menafikan apa-apa yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya. Nah, bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari penyimpangan ini? Yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon taufik kepada Allah agar kita terhindar dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesesatan. Ya, di dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam iman kepada Allah dan iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pondasi dasar di dalam beragama, ya. Kalau pondasinya ini rusak,
maka semua bangunan yang ada di atasnya ini akan rusak. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan berusaha mengikuti metode yang benar di dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu memahami kaidah atau metode beragama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini adalah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW berada di atas kebenaran. Ya. Langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Orang-orang yang terdahulu, ya, dan yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan nama-nama Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang telah dinafikan oleh Allah, ini adalah metode yang paling sesuai dengan ilmu, ya, yang paling benar, yang paling sesuai, yang paling baik dan paling selamat. Ya. Tidak ada lagi metode yang kedua selain metode yang telah dipakai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentunya kita yang ingin selamat wajib untuk mengetahui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jika kita keluar dari metode yang mereka letakkan, ya, tentunya kita akan masuk ke dalam jurang kebinasaan, ya, jurang kecelakaan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penyimpangan yang mereka lakukan ini diyakini dengan kebenaran. Ini paling berbahaya lagi. Ya, tersesat tanpa sadar. Ya. Padahal ini kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pondasi dasar yang paling utama. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama dan sifat Allah dan juga menolak apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Terkait dengan nama dan sifat Allah, ya, mereka tidak akan menolak, ya, mereka tidak akan menyelewengkan. Mereka juga tidak akan menanyakan bagaimana hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak menyerupakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Ya, karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya sendiri. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita menetapi kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari berbagai macam bentuk penyelewengan yang mengeluarkan kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.